dari umum menjadi khusus, ditandai dengan tak. Tak ini bukan sekedar untuk bikin pantas, lucu, membedakan secara kalimat dari yang tadinya muslim tertutup jadi muslimah, ada taknya, tapi tak ini berbicara tentang sifat khusus, sifat, awas. Kalau ini tadi karakter, kalau ini sifat. Kalau sudah sifat biasanya bisa dimiliki oleh yang lain nggak? Khusus. Khusus. Kalau sudah sifat itu khusus. Ibu misalnya gini, saya beli jeruk loh, tapi manis banget. Sifat khusus manisnya jeruk beda nggak dengan gula? Beda. Karena manis untuk gula memiliki sifat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebab itu kalau ada bunda-bunda di sini, sahabat-sahabat di sini beli jeruk, terus besoknya teh agak-agak asem, tong nyarekan tukang dagang. Mang hasem jeruk teh, cek si mang ibu makannya dibanding dengan gula ya. Iya atuh beda, atuh sifat nage. Atau si emangnya cerdas, enggak? Bun, saya tidak ikut ngamanisan dan saya mah cuma beli di pasar. Petaninya aja tidak tahu dia manis atau asam. Kalau ibu mau protes, ibu protes sama Allah. Si Mang teh ternyata ahli pengajian DKM lagi, Bu Ustadz lagi. Kata si Mang, ibu tadi waktu sebelum beli jeruk ke saya kemarin sholat subuh tidak. Sholat Mang, dah saya teh muslimah. Lamun muslimah kalimatnya tidak akan begitu. Yang asam itu bukan jeruknya, tapi cara berpikir ibu yang memandang bahwa nu amis di antara manis teh gula. Ibu ngabandingkan jeruk jeung gula nya beda atuh Bu. Ibu teh dieu we datang ke hati si Mang teh pinter-pinter teuing. Ternyata ustad si Mang. Jadi hati-hati maksud Bu. Hati-hati kalau mau protes, lihat dulu prototip orangnya, bisa dijawab, kita yang KO. Ya, oke. Muslimah, cirinya apa? Tak, awas. Dari umum, nah dari kata dasar, kalau mau jadi kata sifat dikasih rumus mu'i. Ya, kalimat pertama dikasih mu, kalimat sebelum akhir diharokatin i. Sekarang udah masuk. Lalu dari aslama ini muncul umumnya adalah muslim. Kita akan khususkan lagi. Tambah tak, jadi tak sifat khusus untuk menunjukkan kaum perempuan. Ya, apa fungsi tak ini? Kalau ini sudah sifat khusus, sil khusus, apa sih fungsinya? Pastinya fungsi dong, ya kan? Bahannya sama, kita ambil banyak pembendaharaan pemahaman kita. Bahannya sama. Dibentuknya beda, agak-agak lengkung sedikit, ada telinganya dua, oh katel, ya kan? Dari bahan ya sama, sedikit agak cekung, melebar atasnya, oh citel, ya kan? Ubah lagi Bun, lebih gede ke bawah, atasnya sangat kecil, ada di pinggirnya, oh teko, itu kan? Ya kan? Boleh nggak goreng di nateko? Boleh nggak goreng di nateko? Yakin? Yakin? Boleh. Tapi bukan tempatnya. Jadi kalau ada orang nggak goreng di nateko, nanti ditanya, ibu sabara tahun tos jadi dewasa. Ya? Oke. Baik. Apa fungsi tak ini? Tadi umum, berarti bahan kita sama. Sekarang masuk khusus, oh ada cerita. Apa fungsinya? Kita buka yuk. Para ahli mencoba menjabarkan ini, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Apa fungsi tak itu sehingga ketika kalimat umum lebih ngerucut dan lebih khusus menjadi sifat bagi yang disebut dengan perempuan atau wanita. Kata para ahli, tak ini menunjukkan kepada sifat asli khusus perempuan, al-unsa.
Tengok Quran surat 4 ayat 1. Yang tadi sudah pernah tamat kan baca Qurannya? Sudah pernah tamat ya? Sudah? Ada yang bawa mushafnya? Boleh yang bawa mushaf dibuka? Nah, bawa mushafnya ya. Jadi nanti insya Allah ke depan kita akan biasakan kalau kita pergi khususnya ke majelis taklim itu kita bawa mushaf. Oke. Ada yang bawa mushaf sudah? Betul? Surat 4 ayat 1? Anissa. Oke. Ya ayyuhalladzina ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin bukan. Ya, sorry. Surat ke-49. Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. 13 ya? 13 ya? Quran surat 49 ayat 13. Ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tadi Bunda bilang manusia itu umum apa khusus? Umum, semakin melebar luas umum. Anas. Ya. Kita belok dulu, sedikit aja belok sebelum masuk ke sini, belok. Jadi ketika Allah menggelari manusia, sekali lagi ketika Allah menggelari di al-bashar itu gelar buat manusia, siapa dia? Makhluk yang memiliki keseimbangan antara nafsu dengan iman. Contoh. Adzan dikumandangkan. Allahu Akbar, imannya kan cerita. Geus adzan, alhamdulillah. Cepet kan ibu wudhu menyediakan alat untuk sholat mau kena, tapi nafsunya nggak mau kalah. Karek ge adan can koma, ya enggak. Selesai sholat, imannya dibicara. Tadarus pegang kan Qurannya, dibawa udah dibuka cek iman, cek heula WhatsApp memeh mushaf. Iya kan? Buka mushaf, pegang HP, buka WhatsApp. Ternyata ada yang kirim informasi, dibaca nggak? Dijawab nggak? Cukup sekali nggak? Qurannya ditutup dulu nggak? Kadang-kadang nggak. Di sini Quran teh. Dan ironis, jari yang ini masih di ayat yang sedang dan mau dibaca. Da bisi lupa dikiekeun we. Di sini, ini baca dulu. Bahkan maaf, serasa sendirian. Padahal malaikat sedang menatapnya. Padahal malaikat sedang menilainya. Malaikat sudah pegang pena untuk mencatatnya. Rek lanjut Quran, rek lanjut WhatsApp. Rek lanjut mushaf, rek lanjut WhatsApp, tinggal sakotretin malaikat teh mau nulis. Kok berani-beraninya senyum-senyum, pakai emoji, keke dan yang lain-lain. Kok anteng-antengnya nanya dress code-nya apa, kumpulnya jam berapa. Itu sedang berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah. Hati-hati muslimah. Cik ainu muslimah teuing mah. Kalau saya belum jelaskan ya, Bunda belum jelaskan. Hati-hati. Masya Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, ketika kalian sholat,
Kalian itu sedang meminjam bahasa Rasul ya Bun ya. Ketika kalian sholat, kata Rasulullah, kalian yang mengajak berinteraksi dengan Allah. Kita yang mengajak interaksi dengan Allah. Maka seringkali kata Rasul, bahasanya santun, caranya lembut, benar, saking ingin manusia. Tapi ketahuilah kata Rasul, ketika kalian baca Quran, sesungguhnya kalian sedang berinteraksi dengan Allah, dan yang mengajak berinteraksi itu Allah. Sehingga menggunakan bahasanya supaya tidak salah, supaya tidak keliru, maka kudu bener ilmu tajwidnya. Ulah asal pok, karena manis, terjelas antara a dan a, terjelas antara ke dan ke, terjelas antara ta dengan ta. Ya. Pokoknya mah gitu. Kan Allah sedang berinteraksi dengan kita, kata Allah, supaya tidak salah ya aku ngajak kalian interaksi dengan aku. Nih gaya bahasanya, nih bacaannya. Maka dari sejak Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu masih ada orang-orang yang hebat melantunkan bacaan Al-Quran. Salah satu contohnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau beliau datang, Rasulullah meminta membacakan Quran untuknya, sampai dia katakan, bukankah engkau yang Rasul ya Rasulullah, tapi aku rindu dengan bacaanmu. Masya Allah. Kalimat-kalimatnya interaktif, kalimat-kalimatnya motivasinya luar biasa buat kita. Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya, siang dia terus mencari berekonomi dengan luar biasa, tapi malam tidak jarang dia menyelesaikan 30 juz Al-Quran untuk dibaca saat tahajud. Utsman bin Affan, Masya Allah. Abdullah ibnu Mas'ud, Masya Allah. Mereka begitu dekat. Maka dari sejak Quran diturunkan sampai sekarang, Allah boleh bersaksi kita semua, tidak ada perubahan dalam cara membaca Al-Quran, dan tidak disesuaikan dengan gaya-gaya irama yang ada di daerah masing-masing. Gak ada kan kita di Sunda baca Quran, iya kana budu wa iya kana sain. Gak ada, walaupun ngenahin daerah mah lagu manuk dadaki. Sebuah struggle. Iya karena bodoh. Engkau telah perintahkan aku ibadah ya Allah. Engkau telah turunkan rujukan untuk aku beribadah ya Allah. Engkau telah contohkan bagaimana aku beribadah ya Allah. Maka aku datang untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Aku datang untuk beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Maka tolong bantu aku untuk meluruskan segala niat dan tekad supaya menjadi hamba-Mu muslim. Udah beda baca Quran. Ya, Masya Allah. Kita kembali ke pokok ini. Ya, tadi al-wasyat yang seimbang antara nafsu dan imannya. Ya. Kemudian Allah menyebut juga manusia dengan istilah al-insan. Berapa kali ini disebut di dalam Al-Quran? Yang sudah pernah tamat? Yang sudah pernah tamat? 35 kali Allah menyebut kata al-basyar, 65 kali Allah menyebut kata al-insan. Apa itu al-insan? Gelar yang menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang terus beraktivitas. Insan. Di makhluk yang hidupnya diisi dengan beraktivitas. Jadi Bu, maaf nih, Kang Akang di sini ada wakilnya, bapak-bapak dengan akang-akang, Bu. Kalau suami terus kaditu kadia, tong dicarekan eta membuktikan dia al-insan. Beraktivitas. Bapak juga ya, kalau ada ibu-ibu teh dari rumah ngaji, terus aktivitas ini, aktivitas itu, kayak ditanya dulu, ketika jawabannya jelas dan benar, teu kudu dicarek, sebab dia sedang menunjukkan sifatnya sebagai al-insan, makhluk yang beraktivitas. Hanya hati-hati aktivitasnya karena kita muslimah. Nanti lihat ke sini, karena kita muslimah. Sehari-hari teh ngaji aja, Bun. Pagi ngaji,
jam 8, jam 10 ngaji. Habis duhur ngaji, habis asar ngaji, malam pun masih ada pengajian. Biasanya ini di Ramadan. Dengan jadwal-jadwal kajian. Sampai mau maghrib belum pulang ke rumah. Suaminya di rumah nih, udah pulang kantor jam 4 gitu ya. Ibunya masih ngaji. Si bapaknya untuk buka goreng telur. Udah belum disiapin, udah pergi nugget tito sahur. Tadaruslah kajian gitu ya. Karena tidak ngerti menyalakan kompor untuk nanak nasi atau bikin air panas dengan goreng telur. Kan kalau goreng telur mah kompornya kecil aja ya. Bu, kayak mau hangus asap kemana-mana. Tetangganya kaget. Pak, ada apa? Lagi goreng telur, nyiapin buka sahur. Ibu kemana? Ngaji. Bapaknya taruh. Ketemu lagi dengan bapak-bapak yang tetangga tadi. Pak, kok sendirian? Ibu belum pulang? Belum ngaji. Ngaji. Kan bunda kita al-insan nih, makhluk yang beraktivitas. Tuh gitu oke kali ya. Ada waktu. Nanti ini pengeremnya. Kita muslimah. Syah. 65 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada kita juga disebut oleh Allah dengan istilah al-ins. Ini loncat kita. Ini biasanya bergandeng dengan kata jin 18 kali. Allah sebut dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'syarul jin wal ins. Jadi kalau kata ins ini muncul, Ibu boleh cek di dalam Al-Quran. Ada hanya 18, gampang aja. Akan Ibu temukan dia selalu berdampingan dengan kata jin. Apa itu ins? Makhluk yang menunjukkan sifat kelembutannya, halus, santun. Jadi wallah teman-teman sahabat-sahabat surga, yang makhluk halus kita bukan jin. Sudah. Jin itu arogan, kasar. Sebab itu maaf, kalau ada manusia yang sedang dipinjam oleh jin, cara dia mengolah hidupnya, maka boleh perhatikan. Orang yang kesurupan, kalau tidak perilakunya kacau, ngomongnya meracau. Jadi dia sedang dipinjam oleh jin. Karena pada intinya dia halus, lembut, santun. Jadi kalau ada bunda-bunda yang menyarekan anak tapi katipo polotot rengkeng urat di dia, itu sedang jadi karena manusia halus, kita melembut. Sayang, itu kita. Oh, itu dia. Dua, ins ini pun menunjukkan sesuatu yang nampak. Sedangkan jin sembunyi. Sebab itu kalau ada orang yang baca WhatsApp sudah sembunyi-sembunyi, telepon sembunyi-sembunyi, orang masuk dari pintu, dia masuk dari jendela. Kalau telepon udah nggak mau lagi kebuka-buka, nyumput di situ, dia sedang jadi. Tinggal bilang aja, Pak tong jadi jin. Itu selesai. Anak-anak Ibu mulai umpet-umpet. Dek lagi sedang jadi jin ya. Kok mama jadi gitu ke adek? Kan tadi ngaji. Ini catatannya. Kita nampak ada. Sebab itu kalau ada orang berani ngomongin sahabatnya, padahal dia masih ada secara fisik, walau tidak kelihatan oleh dia secara mata, karena mungkin ini di masjid, ibu itu nggak datang, terus diomongin, katanya mau tapi nggak datang, disamperke nggak jawab salam saya, eta kan? Dia di sana, ibu di sini, ibu sedang berperan jadi. Sudah selesai. Ya, oke. 3, berikutnya 1, 2, kita kasih nomor supaya jelas. 3, 4 manusia digelari dengan Bani Adam. Ini 7 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita keturunan siapa? Keturunan siapa? Alhamdulillah. Keturunan siapa? Nabi Adam. Jangan ketinggalan. Sebab ketika Adam dipindahkan oleh Allah, sebut saja dulu dari surga, ya, ke dunia, perannya rubah jadi nabi. Maka dapat ajaran, dapat perintah, dapat petunjuk untuk dilakukan. Tapi Adam bukan rasul.
Ya, kenapa? Karena Adam mendapat perintah ajaran hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa hanya untuk dirinya? Panjaman Adam can aya umat atau karek duaan jeung Hawa. Rek kasaha nepikeun. Jadi kalau ada, maaf ya, kalau ada bunda-bunda berani ngomong di depan kaca di kamar, hebat jika rek ceramah. Ceramah we ibu teh dengan hasil yang kajian ini di depan kaca tapi sorangan mengambil alih peran Adam. Karena kita sudah ada umat. Kalau ada umat di depan orang. Nah, giliran diperintah ibu jadi pembawa acaranya, punten saya emang nggak berani eta di kamar kan gitu ya. Oke, terakhir manusia digelari Anas. Kesini deh. Ini paling banyak ya, 241 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang menunjukkan tentang secara umum, sifat yang umum, laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, orang tua, anak muda. Ini masuknya di kalimat Anas. Ya. Jadi ketika nanti bunda-bunda nih membaca Quran, kalimatnya ya ayyuhan nas. Misalnya ayat ke-21, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu artinya yang dipanggil tanpa kecuali. Kau laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, kalau merasa jadi manusia, yuk aku perintahkan untuk ini, gitu ya. Oke, close. Sekarang kita masuk ke ya, ini tidak dihapus dulu. Kalau ibu mau tulis mangga. Kata Al-Bashar 35 kali Allah sebut dalam Al-Quran, kata Al-Insan 60 kali Allah sebut. Kata ins digandengkan dengan jin 18 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kata Bani Adam 7 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Dan kata Anas 241 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi Bu, alhamdulillah ya yang ikut kajian hari ini. Terima kasih panitia, terima kasih pengurus majelis salim. Pokoknya bunda-bunda datang, duduk, nyatet, masuk surga. Amin ya. Tinggal datang, duduk, terima kesimpulan, masuk surga. Indah Bu. Maka kalau ada orang masih nggak mau ke majelis salim, aneh gitu. Dan kata Rasulullah tadi, dia melangkah ke tempat itu, dipermudah jalannya masuk surga. Ke surga di wae jaminanana teh. Duduk, datang, nyatet, rek nyatet, rek teh nyatet, pokoknya ngadangu masuk surga. Aneh, mun alim ka majelis salim. Aneh bisa. Atuda, itu dia sedang jadi ini kok jin Tasya. Kok jin sih? Meni resep-resep teuing ka jin teh. Sedang jadi pasyan, artinya antara iman dan nafsunya teh gak ada yang ditinggikan, seimbang. Ngaji yuk, insya Allah. Kenapa nggak datang? Atuda, teh insan, Basyar. Ibu nanti pulang begini ya teh, Bu, pesan Bunda Devi jangan selalu jadi Basyar, Ibu naik dong gitu ya. Naiknya kemana? Ke ins lembut, tapi tongsok nyumput bisi jadi orang lain asik begitu masuk masjid memperbanyak kedekatan dengan Allah, menyibukkan diri dekat dengan Allah, istighfar, tasbih, tahmid. Dia mapan update status, klik kajian di Masjid At-Taqwa bareng Bunda Devi, shoot, kirim. Orang lain asik mendengarkan tausiah, nyatet, dia ngintip yang komen di status. Riweuh, itu judulnya riweuh. Idgham bigunah ya. Kalau idgham bigunah itu kan ditahan. Baik. Ini sudah kita hapus yang sudah. Supaya tidak terlalu penuh. Kita turunkan yang ini. Tadi kembali, kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Kalau jadi sifat ditambah jadi umum khusus. Kalau khusus harus bagaimana? Oke, catat ya. Karena yakin di rumah mual dibaca deui. Sekarang harus paham dulu. Ya, khusus kasih tak. Pertanyaannya, kalau tak sudah menunjukkan sifat khusus, sifat lekat, tadi Bunda contohkan, ilustrasikan antara gula dengan jeruk. Ya, khusus amisna gula mah gitu. Kita cerita. Khusus sifat perempuan itu dijelaskan dengan tak.
ta itu menunjukkan apa? Kata unsa. Quran surat 49 ayat 13. Jadi sifat terhakiki perempuan sehingga dia untuk masuk jadi khusus dari umum harus pakai ta. Ternyata ta ini menjelaskan tentang sifat hakikinya. Apa sifatnya? Inna ja'alnakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Tidak wanisa. Tidak wal unsa. Sifat khususnya itu. Kalau tak ini menunjukkan unsa ini, apa sih rahasianya? Apa sih yang lekat pada perempuan teh? Hati-hati, bising kita ngaku jadi perempuan tapi tidak mengerti sifat kita yang hakiki itu apa. Nih, satu sifat unsa ini yang sudah dijelaskan dengan ta ini, satu hiya tahmil. Dua hiya talid. Tiga hiya tardik. Wah, mulai sifat kita nih. Apa sih yang khusus? Dengan tak ini menjelaskan tentang unsa khusus banget punya kita. Apa itu? Satu, hiya tahmil. Perempuan itu hamil. Yang suka hamil laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Kalau begitu rahim punya laki-laki punya perempuan. Katakan sahabat menjadi penyebar informasi, viralkan kepada teman-teman kita yang berencana akan menyewa rahim. Mau disimpan di mana? Kalau sifat rahim hanya ada pada ini. Viralkan kepada teman-teman kita yang tadinya gagah jadi gemulai, yang tadinya punten, mungkin Nurdianto jadi Nurdianti. Katakan kepada mereka yang tadinya Asep jangan jadi selfie. Safety. Katakan. Anda menyewa rahim itu di mana? Karena ini yang diberikan oleh Allah dan ini menunjukkan gelar al-unsa. Cirinya yang hakiki itu dia punya rahim. Kenapa Bunda katakan dengan kalimat punya rahim? Karena maaf. Ada perempuan-perempuan yang belum atau mungkin oleh Allah untuk hamil. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Kita nanti akan turunkan rumusan-rumusan Qurannya. Tapi kita buka umum dulu. Punya rahim. Katanya pakai umum dulu. Kalau punya rahim dia hamil. Kalau hamil setelah hamil terus apa lanjutannya? Talid. Dia melahirkan. Dia melahirkan. Jadi fitrah melahirkan itu ada pada siapa? Ada pada perempuan. Maka nanti Allah turunkan keadilannya. Kalau para istri melahirkan, para istri dalam keadaan kondisi begitu, ayo kaum bapak, kaum laki-laki, semangat engkau jaga tuh istrimu. Quran surat 2 ayat 233. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Awas. Jika kaum perempuan, istri-istrimu sudah hamil, melahirkan, awas perhatikan, itu anak yang lahir, anak yang baru lahir, rizkinya, pakaiannya, mutlak tugas engkau, wahai kaum laki-laki. Kalian gak boleh angkat tangan, gak boleh kalian berpaling dari itu. Itu tugasmu, tugas istrimu menyusui. Hiyatar menyusui, jangan direpotkan dia dengan urusan can nyeseh, can pel, can masak, can kapastar. Jangan direpotkan dia untuk itu. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Kalimatnya pakaian, tapi yang dimaksud dengan pakaian bukan pakaian yang ini, tapi tanggung jawab sementara. Halo, kalau ini Quran diamalkan, kalau ini benar-benar kita pakai dalam kehidupan, kita tuh membuktikan kita mulia. Kaum perempuan kita mulia.
kalimat wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, tidak akan terjadi istrinya dibidan, dia di istri keduanya. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, dia punya tanggung jawab kok. Karena muslimah itu dari muslim, dari umum kok. Iya enggak? Jadi ciri kita yang paling tidak bisa diganggu gugat. Apa bun? Hamil? 2? Lahirkan? Menyusui. Awas. Sehingga dengan ini, awas, dengan ini, fokus, konsentrasi, buka kecerdasannya. Dengan ini, kita dimuliakan langsung oleh lisan mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mana bar? Kalimatnya tidak menasab. Menapa? Apa? Bar dari al-birru. Nanti kita akan belajar ya, apa ma'ruf, apa muhsin, apa albir, kan kita kan baik, tapi apa maksudnya? Ya, tenang we, tenang. Dengan kita menjanjikan nanti, harapan kita semoga kita masih diberi umur panjang sama Allah. Nah, untuk amin itu serius sekarang yang ini. Oke. Sehingga nih datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man abar? Siap orang yang hak menerima albirru. Albirru. Sehingga orang yang sudah albirru itu disebut mabrur. Gelar apa biasanya? Haji. Karena dia sudah berbuat kebaikan. Jadi apa itu albirru? Fokus ya. Kalau mau dicatat-catat tapi paham dulu. Jangan nyontek kalimat. Ibu paham dulu baru ditulis dengan yang ibu paham. Apa itu albir? Kebaikan apa itu? Kebaikan yang lahir, albir itu kebaikan yang lahir dari sesuatu yang telah ada pada perasaan menerima. Menerima nggak jadi anak? Menerima nggak jadi anak? Yang muda-muda, menerima nggak jadi anak? Kalau menerima jadi anak, kita pernah dihamilkan. Berapa lama di rahim sang ibunda? 270 hari plus 9 hari. Menerima jadi anak. Kalau begitu kita pernah disusui. 2 tahun lamanya kita disusui. Siapa yang memberikan sumbangan kalsium dan kalk yang jutaan dan ribuan ada di tubuh kita? Ibunda. Ayahanda menyimpan bahan. Ibunda yang mengelolanya. Kalau kita menerima jadi anak, maka bakti apa yang sudah kita lakukan? Kalau pakai bahasa orang Cimahi, orang Cipageran, orang Sunda, baik tumarima heula pernah diberi kahadean kakara mikirin kahadean. Orang tidak mungkin akan seikhlas memberikan kalau kita tidak merasa menerima kebaikan. Betul nggak? Betul nggak? Teteh punya tetangga, baik, masak apa-apa dia ngasih, nanya ini itu, nanya. Ketika teteh memberikan ke dia, beda nggak dengan tetangga yang tidak pernah menyapa? Beda banget. Kata sahabat, ini kita dimuliakan oleh Rasulullah. Memuliakan Rasulullah. Yang memuliakan Rasulullah. Kalimat ini bukan dari Bunda Devi. Kalau dari Bunda Devi nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya bahasa Arabnya juga belepotan kok. Tapi kalau ini kalimat Rasulullah, mari kita berperan menjadi manusia yang seakan-akan kita yang bertanya kepada Rasulullah. Mana Pak? Apa kata Rasul? Ada 5. Ummuk. Ibumu. Wa man abar ya Rasulullah? Ummuk. Ibumu. Wa man abar ya Rasulullah? Ummuk. Wa man abar? Abuk. Tuma kata Rasulullah. Siapa yang berikutnya? Yang ke-5-nya. Al-aqrabil aqrab. Saudara terdekat. Ibumu, baru ayahmu, baru ke saudara terdekat. Kita buka rahasianya. Yuk, kita buka. Ini kita baru tak doang loh. Baru tak doang kita. Kita buka rahasianya. Lihat. Ketika hadis tadi
yang sahabat bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, man abar? Umuk, man abar? Muk, man abar umuk? Semua man abar abuk? Semua al-aqrab lil aqrab. Saudara, keluarga, saudara terdekat. Subhanallah. Bukankah kita pemilik hadis umat Islam? Bukankah kita pembaca Al-Quran umat Islam? Tapi hadis ini diteliti di mana? Di California Universitas di Amerika oleh 18 profesor ahli. Timnya disebut tim 18. Coba. Kenapa Rasulullah membuat tingkatan 3 kali dibanding 1? Ini ibu, ini ayah. Di sini sisanya tadi siapa? Saudara. Sebutlah ini juga 1, gitu aja ya. Sebutlah ini juga 1. Ini dapat 3. Ya, dapat 3. Kenapa, Ibu? Ada apa sih di ibu? Ada apa di seorang ibu? Bukankah Rasulullah itu laki-laki? Kok tidak ada memperlihatkan pembelaan? Ada saja laki-laki ditanya ya laki-laki gitu ya? Kenapa tidak? Kok ibu sih yang disebut? Masya Allah. Masya Allah. Bu, ternyata ketika proses kehamilan terjadi pada seorang perempuan, palamat tagosya, kata Quran, ketika sepasang manusia itu bercampur negatif di pikirannya, awas. Tong digambarkan da ima, wilayahnya bukan wilayah wilayah rofas. Ya, sedang menjelaskan ayat Quran. Ketika bercampur laki-laki dengan perempuan, maka saat ovum dengan sperma mulai menyatu, ibu, awas, ibu, yang merasa jadi ibu. Bisa ada yang tidak merasa jadi ibu. Saya bukan ragu karena gendernya, tapi sebab fisik boleh seperti ibu, tapi kelakuan tidak. Kau hilang kelembutan, kau hilang kesantunan, kau hilang segala-galanya. Kau berperan, mengambil peran menjadi ayah. Ketika tercampur antara ovum dengan sperma, maka dari rahim seorang ibu keluar satu zat. Masya Allah. Yang namanya patotosimatik. Hadis itu punya kita umat Islam, Quran itu punya kita umat Islam, tapi orang lain yang meraih untuk membukanya sampai kita terbengong-bengong, sampai kita kaget hari ini. Kalau selama ini saya selalu sesentak, kalau selama ini saya selalu arogan, kalau selama ini saya selalu memaksakan cara berpikir ingin diterima oleh anak-anak, siapa tuh kita? Siapa kamu? Bukannya kamu tidak menambahkan 1 lembar pun rambut di tubuh anak-anakmu? Ya maaf, kalimat ini Bunda sampaikan untuk motivasi ya. Bukankah setetes darah pun itu bukan ngambil dari darahmu kan? Apa kamu pernah membantu untuk membuat dia tinggi? Dari ketika lahir 53 cm atau 40 cm, sekarang sudah 1 meter lebih, kok bantu nggak dia tinggi? Kok tarik nggak ke atas ke bawah? Nggak juga. Lalu kenapa kau sombong? Lalu kenapa kau merasa menjadi pemiliknya? Bukankah hanya sekedar dititipi? Awas, hati-hati. Kan kita mau bicara diri kita tuh muslimah, kemuliaan kita tuh di mana nih kita mau masuk? Kita mau masuk. Gak ada Bu anak yang nakal, yang ada orang tua yang gak sabar. Masya Allah. Lihat, apa ini? Satu zat yang hanya ada pada rahim perempuan.
sahabat-sahabat kita. Ini akang-akang punya warakim, zat ini nggak ada Kang. Punten sama Allah hanya dititipkan kepada kaum perempuan. Untuk apa zat itu? Kalian, untuk apa? Yuk kita buka dulu sedikit, kita ilmiah ya. Nggak apa-apa, urusan apal mah sudah lah. Saya juga belajarnya agak lama. Urusan teka hati penting buka catatan. Ya, oke. Untuk apa zat ini? Satu, melahirkan kedekatan. Melahirkan apa teteh? Anak pergi dari manapun yang ditanya siapa. Bahkan yang bukain pintu ayah ditanya, "Pah, ibu mana?" Apakah kita tidak merasa mulia saat itu di situ? Punya anak 5 tahun. Suami kita bilang, "Bu, ke pesantren kan yuk." Apa kata ibu? Engke heula atuh ya alit kan. Betul? Masuk 7 tahun, oke ke pesantren. Lihat dulu pesantrennya. Dilihat. Ketika pulang, siapa yang pertimbangannya paling banyak? Ya, ada laundry enggak ya? Bagaimana toiletnya ya? Makannya gimana ya? Ini menunya gimana ya? Siapa yang nanya? Ibu. Masya Allah. Ibu. Jadilah anak di pesantren kan, baru diantar, lepas di asrama, pulang apa yang terjadi? Ya, minggu depan kesini lagi ya. Can keluar tadi ruang pesantren teh. Siapa? Ibu. Ayah kerja apa? Belum tentu dia ingat anak. Ibu masak. Si teteh teh kasenengnya ini. Kalau bikin balado telur teh sining mah makannya rakus, kebayang di asrama makan sama apa ya, pada jelas tahu menunya. Kita dimuliakan Bu. Itu. Otot simatik ini memberikan zat yang memberikan daya kedekatan. Ya. Betul? Betul? Masya Allah. Saya sampaikan sebuah kisah. Seorang anak satu hari ikutan ayah day, father day. Ayahnya sibuk, gak pernah ikut, gak pernah datang dia ke sekolah. Dia berharap, bilang ke siapa? Ke ibunya. Bunda, bisa nggak ayah besok datang? Kan Father Day. Aku ingin sekali ayah datang. Ya nanti ya nak, ibu sampaikan ayah kan sibuk. Ibunya bijaksana. Kan cari rezeki sayang. Sibuk. Nanti ya. Diolo oleh istrinya gitulah. Datang tapi duduk paling ujung karena riweuh kan baca apa ngebalasan WhatsApp, dah bisnis. Semua ayah sudah di depan, anak-anaknya tampil. Ini tampil. Si anak ini dipanggil. Dia bilang ke MC-nya, saya ingin ditemenin oleh seseorang, dia nyebut satu nama. Ayahnya curiga. Ternyata bukan ayahnya, tapi guru ngaji. Ustaz, tolong perhatikan ya yang mau saya baca. Baik nak. Salah dibenerin. Terakhir gurunya nanya, "Nak, kenapa orang lain milih nari, puisi, sajak, kok pilih baca Quran?" Jawabannya, Ustaz kan menjelaskan sama saya. Ayah saya tuh sibuk banget, saya jarang sekali ketemu di dunia ini. Sibuk, bahkan saya nggak tahu hari ini pun hadir atau tidak di sini. Maka kalau saya di dunia sulit ketemu dengan ayah karena sibuk, saya berharap di akhirat bisa bersama dengan bacaan Quran ini. Semoga bacaan Quran ini akan mempertemukan saya dan mengumpulkan saya nanti di akhirat. Maka kalau saya di dunia jarang ketemu, mudah-mudahan dengan bacaan Quran ini, saya bisa dikumpulkan oleh Allah di akhirat.
Jadi lebih dekat ke siapa? Sebab itu punten muslimah yang ciri kita ini, yang ini penjabarannya. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah memiliki salah satu zat ini yang membuat kita dekat dengan anak-anak, punten muslimah, punten, jangan jual kesempatan ini dengan harga apapun. Jangan kau gadaikan kesempatan ini dengan arogansi kita. Allah yang telah memprogramnya. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan ini. Dan kata Allah, ini tidak akan diberikan kepada siapapun, punten kepada siapapun. Kau boleh sewa rahib, tapi kau tidak punya itu. Kau boleh operasi fisikmu seperti kaum ini, tapi kau tidak akan kuberikan yang ini. Punten. Punten. Kenapa? Yuk kita lihat dulu. Ini kedekatan. Kita tuntaskan dulu yang ini ya, jangan ngatung. 2. Ternyata patata simatik ini memberikan satu kekuatan. Anak kalau nangis di pangkuan ayah, di pangkuan ibu. Pangkuan ayah, pangkuan ibu. Yakin? Yakin? Ibunya gendong enggak, cukup dielus. Tangan ibu ternyata memberikan kekuatan. Ya, dielus aja. Mau tidur dielus. Mau berangkat dielus. Padahal yang nganterin siapa? Ayahnya. Yang nyetir siapa? Ayahnya. Tapi yang ngelus ibunya. Yang membuat dia pede di kelas. Elusan ini. Yang membuat dia pede menerima pelajaran. Elusan ini. Maaf, saya tidak mendiskreditkan ya. Kadang-kadang anak turun wetina mobil, cukup dadah gini ke ayahnya mah, tapi ke ibunya, karena dia tahu di tangan yang ngelus tadi ada kekuatan. Saya turunkan hasil obrolan saya dengan Dr. Hani Rono. Kita fokus dulu. Sampai jam berapa, Teteh? Jam 11? Ada tanya jawab nanti? Pending aja tanya-nyanya. Kita jelaskan ini. Mau pakai tanya jawab, mau melanjutkan ini? Oke. Kurma bingung rek nanya ke naon. Lanjutkan mending juga. Oke. Kenapa bayi yang pada posisi 7 bulan, kan kepalanya sudah ke bawah. Obrolan saya dengan Dr. Hani Rano. Dalam sebuah perjalanan menuju manasik, saya ngobrol dengan beliau. 7 bulan itu kepala bayi di atas di bawah. Menurut penelitian umum di bawah. Maka disebut dengan kuat tua. 8 bulan kemana lagi? Kunaon make jeng balik deui. Tuh. Muncul urang cicing didinya atau panrek keluar. Logika. Maka kalau lahir pada saat kepala di atas itu disebut prematur. Oke? Dah belum 8 bulan. Tapi nanti pada posisi emas 8 bulan kemana lagi? Tahu nggak rahasianya apa? Tahu nggak? Apa kita anak 2, 3, 4 gitu ya? Gitu ya, dia cek umum naga gitu. Kita buka sekarang jadi muslim. Baru tak loh, baru tak. Kita ngejelasin baru tak kan? Jadi sahuruf tak rek 1,5 jam. Kepanjangan nggak Bunda jelasin? Bosen nggak? Capek nggak? Yang ini Ibu Mada tinggal calik nggak? Gak apa-apa, semoga kita semua masuk surga. Kalau bunda-bunda duluan masuk surga, tolong cari. Itu pesan saya. Saya pesan begitu. Baik, kenapa? 7 bulan di bawah, naik lagi ke atas, 8 bulan ke bawah lagi. Sabar Allah. Masya Allah. Allah ingin memperkenalkan otak anak kita dengan detak jantung sakit. Supaya dia merasa. Supaya pada saat hebat nanti dia tidak lupa siapa orang tuanya. Supaya pada saat sukses dia tahu dan mengerti jati dirinya. Kau itu lahir dari perempuan yang mungkin tidak sekolah tinggi.
Mungkin hanya ibu rumah tangga biasa, tidak pernah pakai mobil mewah, cukup pakai angkot, tapi bisa membuat engkau jadi orang yang terkenal. Namamu terukir, tapi ingat dalam ukiran-ukiran namamu ada regangan nafas, terawangan sakit sang ibunda ketika akan melahirkanmu. Yuk, hari ini kita berperan menjadi anak dulu deh tentang ini. Jangan berperan menjadi orang tua lentuh kainung teh, nu anaknya dibawa, tapi berperanlah kita menjadi anak. Apa yang sudah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Kalau tidak bisa memberi mereka bahagia dengan harta, dengan materi, satu bahagia ibadah kita. Sujudmu harus membuat orang tua kita mulia. Baca Quran kita harus membuat orang tua kita terhormat. Zakat, infak, sedekah kita harus menjadi orang tua kita dihormati oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Gak usah pakai hitung-hitung. Karena meski ngitung. Bukankah mereka tidak pernah menghitung berapa jutaan ribuan kalsium yang pernah ada dan sekarang masih ada di ruas-ruas tulang kita? Kita pikir kuatnya ruas tulang kita tuh begitu aja. Enggak. Kita pikir kita ujung-ujung seperti hari ini. Enggak. Wahai muslimah. Yuk. Maka kekinian, kedokteran modern, kekinian, itu kalau anak baru lahir, dikasih ke ibu kan, langsung disimpan di dada ibu ya, suruh nyari ini sesuatu, untuk apa? Ingat loh detak yang pernah di otakmu, ingat, itu waktu aku mau kau lahir tuh, diingatkan lagi, ditempelkan lagi, nah itu detak jantung ibumu, detak jantungnya, ingat. Emang mudah ngejabarin muslimah? Emang gampang memahami muslimah? Putrinya ibu, dan katakan, ya Allah aku ridho. Maka ketika kalimat itu jauh hadir dari lisan ibu, dari lubuk hati ibu, ada yang punya tisu nggak sih? Ada yang punya tisu? Sorry. Saking tersimak ibu-ibu yang khusyuk. Ada yang butuh tisu? Saya juga hari ini sedang berperan jadi anak. Maka sama melau dengan ibu. Ya. Begitu terbuka dari hati ibu Syarito, semua kendala yang akan ada di perjalanan Ananda dijaga oleh Allah. Maka nanti panitia jadikan majelis salim kita majelis salim ramah anak. Kan nggak anak kita, ibu-ibu nak kudu jaga gitu ya. Awal-awal mungkin rada-rada riweuh, karena biasanya kan kita bawa anaknya ke supermarket, di supermarket kan riweuh, bocil milih itu, di masjid mah tidak, gitulah ya, gitu ya. Oke. Kedekatan, kekuatan. Ketiga. Betul. Ini memberikan kecerdasan. Maka kata Rasul, madrasatul ula fi baiti jauzika, gurunya ibunya. Gurunya siapa? Ibunya. Mau makan. Hai nak, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Anak udah kenyang, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, sambil dipeluk bismika Allahumma ahya wa amut, dibacakan oleh ibu teh minimal 3 surat Al-Mu'awwidzat, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Diceritain kisah tentang bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Bilal bin Ramaah, diceritain walaupun dulu orang tua kita sakadang puya ceritanya teh ya. Nu mau cabe jeung bonteng teh, tapi itu maksudnya pembelajaran buat kita. Sekarang anak-anak tidur dengan apa? Dengan headset.
Ibunya manggil, denger di WA, we langsung ngajawab. Ya. Masya Allah, padahal kita punya ini. Masya Allah. Aduh Bu, ternyata Quran itu kalau dibuka ya, ini teh baru 1 tak. Kan banyak. Baru 1 tak. Nih kita. Maka lihat lagi ke sini. Kita tarik dulu ke sini. Gak apa-apa, kita bahas tak aja dulu ya, tapi Ibu dapat. Kita tarik ke sini. Ini sudah tarik ke sini. Apa tak itu menunjukkan al-unsa? Apa unsa itu sifat yang sangat-sangat lekat menunjukkan perempuan itu hamil, perempuan itu melahirkan, perempuan itu menyusui. Kalau ini dikaitkan dengan ini. Tadi kata Rasulullah siapa? Umuk, manabar, umuk, manabar, umuk, manabar, abuk. Kemudian akrab lil akrab. Ibumu, 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 ayahmu, saudara baru selanjutnya. Ini kalau kita pakai ilustrasi angka matematika, ini 300, ini 100. Ya? Ini 100. Berapa? Atau persentase lah. Ini 30. Persentasenya adalah 100%. Biasanya gitu kan? 100% asli loh, gitu kan? Ibu dapat 3 bagian, berarti berapa? Berapa? 100 ini 100, ibu dapat 3 bagian. Jika 100 seperempatnya 25, ibu dapat 3/4 berarti 75. Oke. Yang 25-nya punya siapa? Ayah pun dibagi 2 dengan ininya. Kenwe eta mah bade 12,5 ewang kewe hitunganna nama. Ini kita mau di sini. Berapa bagian ibu? 75. Oh, hati-hati ada apa? Angka ini bukan hanya sekedar hitungan per-4, setengah, sepertiga. Bu, jika benar kita jadi muslimah, yang dititipi oleh Allah tak ini menunjukkan sifat kita unfa yang sebenarnya, ridho melahirkannya dengan segala kemampuan untuk menjadikan yang dilahirkan, menghamilkan dulu, dijadikan yang dihamilkan itu hambanya Allah, bukan untuk hamba dunia, bukan untuk hamba pekerjaan, bukan untuk hamba ini itu, tapi menjadi penerus, menjadi hamba Allah, lalu lahir dididik dengan ajaran-ajaran Allah biar menjadi hamba Allah, disusui sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 2 ayat 233. Wal walidatu yurdina auladaini hamilaini in arada ayyutimar radha'ah. 2 tahun kita berikan karena Allah, lillah, karena Allah. Sekali lagi, karena Allah. Maka Rasul menyebut ibu, persentasenya ini. Awas, hati-hati, fokus. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak apapun, ibu punya 75% kebaikan itu. Sekali lagi. Setiap kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, ibu dapat berapa? Sekarang pertanyaannya, apakah anak akan jadi baik kalau ibunya tidak baik? Apakah anak akan jadi baik kalau ibunya tidak baik? Apakah anak akan jadi baik kalau ibunya tidak baik? Jawab, jangan hanya sekedar tidak, pakai ini. Rumus tegas dipastikan. Gak mungkin Bunda, kan hanya pada ibu zat ini teh yang melahirkan kedekatan, kekuatan, kecerdasan. Kalau ibu tidak membangun zat ini menjadi sesuatu yang nempel pada anak, ada hasilnya enggak? Ada hasilnya enggak? Berapa banyak anaknya kalau ada ibu gelisah? Ya ibu saya tidak bangga dengan ibunya. Ibu mah jangan ikut ke sekolah. Ibu mah nunggu aja di gerbang. Ibu mah. Kenapa? Ibu. Karena ketika anaknya masuk kelas, ibunya sibuk buka WhatsApp. Karena ketika anaknya akan salam, ibunya masih keneh potret ke grup bahwa saya nganterkeun anak. Ketika anaknya baca Asmaul Husna di kelas, ibunya sedang download TikTok. Silakan kita. Mana kita yang muslimah tuh mana? Bukan setiap hari kita mengucapkan kalimat Rabbana hablana
minas solihin, Rabbana hablana minal muttaqin, Rabbana hablana minal musolihin, akan terwujud. Solih mutrakin dan musolin tadi kalau dirimu pun tidak berposisi di situ, makanya tadi Bunda katakan mari kita berperan jadi anak hari ini. Masya Allah. Rabbi. Maka kalau ini nyes di hati kita sekarang ini, kalimat yang pantas untuk kita ucapkan, astagfirullah. Ampuni dosa kami. Ampuni kekeliruan kami, ya Allah. Karena boleh jadi kami melakukan itu kami tidak tahu. Karena boleh jadi kami melakukan itu tidak paham. Atau kami melakukan itu karena kami terpengaruh. Ya Allah, terpengaruh dengan media, terpengaruh dengan ini, terpengaruh dengan itu. Sementara kami belum bisa istiqomah. Ya Allah, padahal Al-Quran tiap hari kami baca. Padahal ayatmu berkali-kali kami tuntaskan di lisan ini. Ya kan? Muslimah, ciri kita ternyata benar ya dikhususkan sama Allah ya. Ciri kekhususan pertama punya sifat ini, ciri kedua kita punya ini, yang ini tidak diberikan kepada siapapun, tidak diberikan, tidak semua orang punya. Masya Allah, hanya kita yang punya. Bu, kita kasih ilustrasi berikut. Ibu-ibu, kalau berkumpul, awalnya kenal nggak? Tidak. Tapi begitu dekat berkumpul, biasanya respon akrabnya cepat ya. Beda nggak dengan bapak-bapak? Itu banget. Ternyata kita punya itu. Mulai kan, ibu di mana? Sarang sahagadi. Oh, caket bumi abi atau ibu teh? Abi maka teh nanyakan tapi nu sebelah teh. Oh, dijelaskan. Sabadaha putra akrab sampai tukeran nomor HP, nanti saling teleponan, saling jemput, saling ngajak. Bukan begitu akhirnya? Jadi kalau ada orang yang datang ke satu majelis, dia sudah dekat dengan orang-orang yang dianggap baik, dia masih tetap tidak mau baik, ada yang keliru dengan fitrahnya al-unsa. Jealous, ngintip-ngintip ini, kepo, senengnya cari kesalahannya. Dia rajin ke majelis salim, padahal di rumahnya tahu enggak. Orang gak nanya kok dia buka, ada keliru dengan fitrahnya sebagai unta. Kamu itu siapa? Bukankah diciptakan unta? Aneh ya, kok bisa ya? Nah, nanti ini ada di peran kita Anissa. Anissa itu dari kata nasa. Jadi unik bu, perempuan unik. Kalau laki-laki kan dirubah apapun tetap rojulun ar-rijal. Kalau kita kan dari al-ins jadi Anissa. Kalau banyak. Jadi Anissa itu apa artinya? Surat Anissa. Surat apa? Surat apa? Perempuan. Karena banyak. Dari kata nasaun. Apa itu? Cenderung untuk ngobrol, berkomunikasi, menyampaikan informasi. Datang ke majelis taklim, bareng duduk. Ustaz ceramah dia ngobrol. Cek, kumaha wartos? Alhamdulillah sehat. Anak-anak, Aisyah Akang, itu dia masalahnya. Batur nggak nanya kok itu dia masalahnya. Kalau ke majelis taklim, sudah simpen itu tuh di sana. Sudah. Kita peran aja di sini. Ya. Jadi dari tak ini satu al-unsa. Saya tulis saja dulu ya, nanti dijabarkannya berikutnya. Mudah-mudahan keburu hari ini, tinggal 15 menit lagi. Tadi apa? Al-unsa. Pindahin ke sini ya, supaya bisa kelihatan. Tuh, 2. Dari tak ini, masih dari tak loh, kita masih dari tak ya. Nuruninnya dari tak. Ingat? Ingat nggak? Dasarnya apa? Aslama. Kalau jadi sifat jadi muslim umum khusus. Kalau khusus harus pakai apa? Ta. Ya, jadi muslimah. Ta itu mengandung satu makna al-unsa yang lekat banget dengan sifat perempuan. Apa makna unsa? Dia
hamil, dia melahirkan, dia menyusui, plus sudah dijabarkan sama Bunda tadi, panjang lebar. Ya, oke. Sampai kita punya salah satu zat yang melahirkan kedekatan, kekuatan, kecerdasan. Nah, gitu ya. Baik. Ini unsa, sudah close. Pindah sekarang file Ibu, jangan di sini. Nah, pindah-pindah, buka file baru. Nah, tak ini ternyata tidak sekedar menjelaskan unsa. Tadi kan kalau khusus pakai tak. Apa itu? Memberikan makna almar'u, jamaknya muru'ah. Almar'u, jamaknya muru'ah. Jadi satu tadi dengan tak apa? Al unsa. Dua almar'u atau almar'ah. Boleh? Ya, kalau Ibu pakai ini almar'ah, jamaknya muru'ah. Apa itu? Almar'ah, almar'atu. Kata orang Arab, almar'ah ini dari kata mir'ah. Ini peribahasa orang Arab. Almar'atu kalmir'ati. Perempuan itu seperti cermin. Makanya hidupnya perempuan lebih dekat ke mana teh? Ibu untuk datang ke sini seperti ini berapa menit di depan kaca? Berapa menit, Bun? 10 menit cukup? Kalau baju sudah disiapkan. Kalau belum kebayang baju yang mana, itu 20. Ganteng panen lemari, milih nu mana. Kapanggih bajuna eueuh tiungna, kapanggih baju jeung tiung eueuh panitik. Yuk kan itu ka dia, maka tadi teh apa? Al-insan, beraktivitas. Nyari panitik. Ai barang ka dapur panitik teh dina deket erah. Jika nate pulang ngaji haus langsung minum panitik didinya, pantara ke tempatnya. Jadi Bu, kalau Ibu di dapur riweuh nyari peso, riweuh nyari gunting, kunaon sabab tidak kembali pada tempatnya. Maka lamun hoyong jadi muslimah, itu barang kalau udah dipakai kembalikan ke tempatnya. Piraku aya panitik di laci dapur, panitik mana laci lomari di kamar, tempat meja rias. Jadi nggak heran kalau Ibu per 2 minggu sekali beli panitik. Karena kalau tidak dibuka, disimpan di ujung kerudung. Tantara dipindahkan, pan mun teu make kerudung ieu panitikna leungit. Ya? Halo. Kang Akang, kalau yang sudah punya istri di rumahnya nyari panitik senyum ya, sudah dijelasin sama Bunda Devi. Dah, beres dandan dari kamar, lewat ruang tengah, ada lemari ngaca. Beres, kunci jendela ada kacanya ngajanteng. Pakai motor, pakai mobil spion dipakai ngaca. Masya Allah. Masya Allah. Tapi awas, maknanya tidak hanya itu. Gak apa-apa, fitrah kita. Fitrah kita. Ngan lamun hayu we ngaca. Asup ke majelis taklim ku HP ngaca. Cana naon ngaca, batur mata taklim ieu ngaca. Ribu, Pak. Gak apa-apa, fitrah kita, tapi jangan di situ. Apa itu? Coba perhatikan baik-baik. Bu, kalau saya punya kaca. Pecah. Entah jatuh, entah apa pecah kaca Bunda. Bisa disambungkan lagi? Bisa? Cung yang bisa. Cung yang tidak bisa. Cung yang tidak punya pendapat. Bisa disambungkan lagi? Hanya tidak akan berfungsi sebagai alat yang bisa melihat, menangkap bayangan asli. Paham sampai di sini? Mas harus paham dulu. Tipe perempuan yang kata orang Arab almar'atu kalmir'ah, seperti kaca, awas, awas. Perasaan perempuan itu kalau sudah retak dia mudah memaafkan, tapi persoalan tidak mudah dia lupakan. Catat. Tuh langsung aku. Catat baik-baik. Mungkin memaafkan, ya, tapi persoalannya tersifat. Tidak seiring dengan waktu, Bu, ke bawah mati malah. Kesalahan sedikit, clash di rumah tangga, wajar manusia. Ya, kita bukan malaikat. Ada yang ingin punya suami sempurna, nikah dengan malaikat.
Ya kan makhluk yang paling sempurna hanya malaikat. Sedikit clash, udah pokoknya ayah gini ya, bunda teh mau cerita ke ayah, itu teh semua dimaafkan. Tapi kan 3 tahun yang lalu bekas rekening listrik tuh ayah. 3 tahun yang lalu. Kayak mau didetil deh. Tapi kan yang bayar sekolah kemarin waktu ayah belum ada. Kan dulu uang belanja nih ayah. Waktu itu teta ayah geningan ongkos grabnya ini. Detil. Mudah memaafkan, tapi persoalan tidak mudah dilupakan. Maka hati-hati menjaga hati kalau mau jadi muslimah. Hati-hati jaga hati kalau jadi muslimah. Kalau kau sudah memaafkan, serahkan urusanmu kepada Allah. Jangan kau pegang kolbumu dengan nafsumu. Update status. Kalau kau sudah memaafkan, serahkan urusan kepada Allah. Jangan pegang dengan nafsumu. So, kalau nafsu nanti ada atuda. Gening, kok bisa ya? Itu nafsu. Jadi kalau ibu sudah memaafkan, sudah alhamdulillah, saya sudah beres kok dengan ibu Anu teh, sudah saling memaafkan. Tapi kan, ibu masih pegang kolbu dengan nafsu. Jangan serahkan kepada Allah. Kalau sudah serahkan kepada Allah, sudah salat. Maka apa kata Allah? Ya muqallibal qulub. Kau pemegang kolbuku ya Allah, jangan kau serahkan kolbu ini pada nafsuku. Biar aku sudah memaafkannya, sudah selesai urusanku tentara dengan sesama. Tuh sudah selesai dengan hidayahmu ya Allah, ku serahkan. Tapi qalbi latini Kak, beri hamba kekuatan untuk tetap berjalan di atas perintah. Selesai. Besok ketemu, ibu mau kemana? Kemarin kelas kan? Sarjeng nih teh Yuyun nih ke pasar jeng, ibu sama siapa? Sendiri. Ayo saya mau pakai motor minimal sampai depan, ibu saya antar, tanggung dari depan teh, atau ibu saya antar aja ya. Kemarin kelas kata tetangga sebelah yang sudah baikan jadi nusetan. Awas tetangga sebelah jangan jadi setan ya. Nih jadi tak ini ingat, ini kuncinya di tak. Kita baru tak ya. Kuncinya di sini. Tak ini 1 unsa dengan 3 tadi turun 3 ini, kebayangkan? Ya, Bunda kan nguji kecerdasan. Walaupun dihapuskan ditulisan di otak ibu mah ada. Kalau tidak percaya buktikan. Kita memiliki kecerdasan itu 1000 kali kecepatan gigabyte. Ibu punya 100 saja sudah luar biasa. Ini 100 ribu. Buktinya Quran surat 2 ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Ayat ini diteliti oleh para ahli. Ternyata setiap manusia, Bani Adam, keturunan Adam. Tadi kita Bani Adam bukan? Berapa kali disebut dalam Al-Quran? 7 kali. Hebat Ibu. 7 kali disebut dalam Al-Quran. Berarti kata Bani Adam, kita punya kecerdasan 90%, 5%-nya jenius, 5%-nya lemah. Ya kita tuh punya 90, Bu. Kalau atuda itu tidak memfungsikan kecerdasannya, oke? Jadi, tak ini yang kedua berarti al-mar'ah atau al-mar'u. Apa itu? Sosok sifat yang saking unik-uniknya dia bisa gampang memaafkan tapi tidak mudah melupakan persoalan. Disimpan. Sebab itu kuncinya, kalau kita sudah memaafkan, serahkan kepada Allah, lalu minta dibimbing oleh Allah dengan cara Allah terbaik. Setuju? Siap jadi muslimah? Siap jadi muslimah? Kalimat jawabannya, begitu Bunda katakan siap jadi muslimah, kita harus pasti bisa. Siap jadi muslimah? Bisa. Harus bisa. Red. Terakhir, nih 1, 2, 3 di sini ya, si teka tinggali. Dari ta ini lahir kata Anissa yang yang mufrodnya tadi al-ins. Al-ins tadi, al-ins dengan al-jin tadi. Ini kalau jamak jadi Anissa. Anissa itu kalimat awalnya nasaun. Apa itu nasaun?
cenderung bercerita. Jadi perempuan itu apa Teteh? Cenderung bercerita. Betul Teteh suka cerita. Enggak cerewet juga Bun. Apa ya? Cenderung cerita. Ibu ke Teteh bilang, Teh, Mama ngaji ya. Tolong nanti piring dicuci ya nak ya. Oh, siap Ma. Ternyata ibu pulang, itu belum dicuci. Ibu nyuci piring sambil ngomong enggak? Anak tadi suruh gini aja meni susah ngapain aja sih padahal mah. Ngomong enggak Ibu? Terus ngomongnya ke siapa? Ke piring. Ngomongnya ke siapa? Iya kan? Sendiri aja ngomong karena kita punya kecenderungan cerita. Ya, nanti ini dibahas oleh Dr. Aisyah. Ternyata otak kiri perempuan itu memiliki 700 gelembung. 700 ya. 700 gelembung, sementara laki-laki hanya 200. Setiap gelembung itu pecah, dia akan menggetarkan pita suara. Perempuan mah nonton TV wae dikomentari kan. Bu, ai capek-capek rek komentari mah tong ditonton. Kitanya si eta. Pugu cek si eta teh. Saya kan sesuai skenario. Betul nggak? Betul nggak? Bu kalau cerita sesuatu langsung persoalan atau timimitina. Mau cerita gini ayah, ongkosnya naik 500 gitu kan? Singkat. Biasanya 3.000 jadi 3.500 selesai. Ya, ayah tahu nggak? Tadi kan ibu tuh ke pasar ya. Terus nunggu angkot ayah tahu nggak lama? Ya penuh. Giliran begitu tuh ibu teh dapet di pinggir banget ya, mending hampir jatuh. Kecek suami kita reka mana? Itu ngobrolnya teh. Ujung-ujung ayah naik. Oh, atuh titang tadi. Satu. Bu, cerita itu kan bukan hanya di awal, termasuk di perbuatan. Ibu kalau datang ke toko milih baju cocok langsung diambil atau neangan heula? Turun naik, lantai 2, lantai 3. Gubrak nu tadi balik deui. Tita tadi we atuh kabeak-beak waktu. 700 gerbong ini. Laki-laki cuma 200 habis di kantor, di ini habis. Makanya bunda-bunda tersayang, kalau suami pulang ke rumah sudah susah diajak ngomong cuman enggak, harus bangga suami saya laki-laki banget. Sebab lamun rewel jadi nah ibu teka punya 700 atuh tuh ngobrol di grup komen pan pakai emoji Cimahi hujan. Maksudna ke update status Cimahi hujan. Emang kenapa itu hujan? Dah, ya Bu. Nah sekarang bagaimana supaya jadi muslimah kata kita ini cenderung untuk ngobrol, bicara, bagaimana? Berinteraksi dengan Al-Quran. Habiskan suaramu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin tasbih, takbir, mungkin zikir-zikir yang lainnya. Baca yang bermanfaat, baca Quran, baca tafsir, dan yang lain. Sehingga tinggal sedikit nggak punya kesempatan untuk gibah, nggak punya kesempatan untuk nyarikan anak, nggak punya kesempatan untuk jealous dengan tetangga. Hari ini saya pulang menjadi muslimah. Siap? Bisa, harus bisa. Hari ini kita pulang jadi muslimah. Bisa? Keren. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Hari ini mungkin tidak diberi kesempatan untuk bertanya ya, pertanyaan, tapi untuk semakin mengulang ibu-ibu, bunda-bunda, sahabat-sahabat bunda, adik-adik terkasih, kakak-kakak tercinta, bunda-bunda yang dimuliakan Allah, bila ingin bergabung dengan kajian-kajian Bunda Devi, silakan follow IG-nya Bunda Devi @devi.sobian67. @devi.sophia67 ini IG-nya, atau masuk di Zoom dengan ID 2114085358, passwordnya Munajat. Silakan masuk. Ya, Ibu kalau mau bergabung dengan kajian Bunda Devi tidak harus ketemu
fisik ya. Ibu bisa masuk di Zoom, bagi yang punya Zoom, ID-nya 2114085358 dengan passcode-nya Munajat, atau follow saja IG-nya Bunda Devi. Ada banyak nanti rekaman-rekaman di sana. @devi.sofian67 ini kita laksanakan setiap Jumat, Sabtu, Ahad ya, Jumat, Sabtu, Ahad jam 5 pagi sampai jam 6. Karena sekarang adanya agak siang, jadi mungkin jam 5.10 kita baru mulai, tapi standby saja ya. Itu barangkali kajian yang kita sampaikan, jadi kita siap jadi muslimah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat muslimah, calon-calon penghuni surga yang diistimewakan oleh Allah, diberi identitas dengan tak untuk mewujudkan kita adalah unsa, yang memberikan bukti bahwa kita tahmil, kita talid, kita tarodi, kita punya patoto, punya satu zat patotosimpatik yang apa itu melahirkan kedekatan, kekuatan, kecerdasan. Yang kedua, kita diistimewakan oleh Allah karena kita digelari menjadi al-mar'ah ya, al-mar'ah sama dengan mendekati pada istilah yang disebut al-mir'ah. Tapi kalau sudah retak nggak mudah loh untuk disambungkan lagi, walaupun dia tetap bisa nyambung tapi tidak bisa menangkap gambaran yang aslinya. Ya, maka hati-hati dengan kaum muslimah, dengan kaum perempuan maksud Bunda, sebab ketika dia mudah bisa memaafkan, belum tentu bisa melupakan dengan cepat. Yang ketiga, kita nisa dari kata nasaun, apa itu? Kecenderungan untuk banyak bercerita. Tapi hati-hati, kata Rasul, ifat lisanak, jaga lisanmu. Jadi apa sih kemuliaan kita? 75% kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak, kita mendapat bagiannya. 75% kemuliaan kita. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan? Jaga. Kalau bicara, hati-hati caranya kita berbicara. Quran surat 24 ayat 31. 30-nya untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan, tentang mata ya, tentang mata. Lihat Quran surat 49 ya, layasfar kaumun an kaum. Ya, kita kaum perempuan, jangan, awas. Itulah muslimah yang menjaga kemuliaan. Lalu dengan ibadah apa kita bisa meraih kemuliaan itu? Dengan amal soleh. Ini to be continue. Amal solehnya nanti akan kita bahas. Amal soleh yang mana? Karena ternyata kata Quran, amal soleh pertama yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Kita bahas to be continue ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, calon penghuni surga dan surganya surga Firdaus. Amin. Mudah-mudahan kita setelah paham siapa diri kita, bagaimana kemuliaan kita, dari mana kita mendapat kemuliaan itu, bagaimana mempertahankan kemuliaannya, kita benar-benar pantas menjadi penghuni surganya Allah. Terakhir kita akan sama-sama mengetuk arsy Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau palingkan hati kami setelahnya kami merasa mendapatkan petunjuk dari apa yang kami dengar dan kami lihat pada hari ini. Rabbi, beri kami kekuatan ya Allah untuk terus bisa melanjutkan nilai-nilai yang terkandung dari ayat-ayat yang Kau turunkan, baik itu ayat-ayat tamsiliyah atau ayat-ayat kauniyah. Rabbi, kami bukan manusia paling sempurna ya Allah, tapi kami punya cita-cita yang sama untuk menjadi manusia yang layak dimuliakan oleh Engkau. Maka ya Allah, andai kami yang hadir pada hari ini di tempat ini punya cita-cita untuk menjadi manusia yang mulia, manusia yang diampuni segala dosa dan kesalahannya, manusia yang oleh Allah diberi kekuatan untuk istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau keluarkan dulu kami dari tempat ini, kecuali di luar sana Engkau telah memberikan jaminan bahwa kami akan kuat menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Rabbi, jika di antara kami yang duduk di tempat ini hari ini ya Allah sedang mendapatkan ujian dalam bentuk kebingungan, kegalauan, ketidaktenangan, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau biarkan langkah-langkah kami keluar dari ruangan ini kecuali telah Kau jamin bahwa kami akan mendapatkan jalan keluar dengan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang Kau ridhoi ya Allah,
Jalan keluar yang akan membukakan seluruh kemampuan kami untuk merasakan bahwa Engkau tuh hadir dan selalu ada dengan kami. Rabbi, jika ada di antara kami yang dari mulai pergi sampai sekarang mau mengakhiri kajian ini, sedang bergelora merindukan generasi-generasi yang soleh, jangan Engkau biarkan langkah kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau pun telah menjamin kalbu anak-anak kami telah Engkau lembutkan dengan hidayah dari-Mu, ya Allah. Telah Engkau jamin bahwa mereka adalah ahli Al-Quran, bahwa mereka akan selalu dekat denganmu, bahwa mereka pendiri sholat dan penjaga waktu-waktu sholat, sehingga jadi apapun mereka, ya Allah, maka tidak ada gelar yang paling istimewa yang pantas dilekatkan untuk mereka kecuali menjadi manusia yang bertakwa. Jadi apapun mereka, ya Allah. Rabbi, kalau ada di antara kami yang dari pergi tadi sampai sekarang ini kami hampir selesai membahas ayat-ayat-Mu, sedang merindukan rumah tangga kami disakinahkan, ya Allah, maka jangan Kau biarkan kaki kami melangkah keluar dari ruangan rumah-Mu ini kecuali Engkau telah membuat hati kami dan pasangan kami lembut karena aturan-Mu, ya Allah. Saling menerima apa yang menjadi ketetapan yang telah Engkau aturkan dalam kehidupan kami. Sehingga jangan Kau bebankan kepada kami materi itu sebagai kebutuhan yang teristimewa di atas segala-galanya. Tapi tanamkan di kalbu kami bahwa iman, amal soleh, dan takwa justru itulah yang kami harus pertahankan selama-lamanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, saya Bunda Devi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk setiap kata yang bukan pada tempat, semoga tidak menjadi fitnah. Untuk setiap tutur yang belum pada waktu, semoga tidak menjadi ketakaburan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin al-haqqu min rabbik fala taku minal mumtarin fastabiqul khairat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.